Baik, sudah muncul ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Nah, baik, saudara-saudara sekalian, kita akan membicarakan ruang publik. Kira-kira apa materi terkait dengan ruang publik? Anda pernah mungkin mendengar istilah ruang publik? Ruangan yang ada di publik, Pak. AC, canda ruangan. Ruangan yang ada di publik. Ya. Ruangan apa? Ruang ngobrol, Pak. Kan ilmu komunikasi, Pak. Ruang komunikasi. Iya, Pak. Ya kali ruang makan, Pak. Asik. Canda, Pak. Oke. Ada lagi yang mungkin punya pendapat lain. Apa ruang publik? Ruang publik atau public sphere. Ya, bahasa Inggrisnya public sphere. Ya. Halo. Mungkin masih bingung, Pak, karena masih semester baru, Pak. Baru mulai juga. Oke. Tapi kan sudah bisa digambarkan sebenarnya ruang publik. Ruang publik itu berarti ruang untuk publik, kan begitu. Ya. Gambarannya kan begitu. Ruang untuk publik itu berarti ada ruang yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Publik itu kan masyarakat, warga, ya. Ya. Ruang publik. Jadi nanti kalau kita mungkin punya gambaran bahwa ruang publik itu berarti ruang untuk publik, bisa alun-alun, ya, bisa stadion, gitu ya, atau fasilitas umum yang lain di tempat ngumpulnya warga masyarakat, gitu. Itu yang nyata, gitu ya. Nanti untuk era sekarang, ruang publik itu ya tentu tidak ruang yang nyata begitu, ya. Kita sekarang ini juga sudah masuk di ruang publik, kan, gitu ya. Ruang publik virtual, kan gitu ya. Kita ngumpul dalam satu layar yang terdiri ini sekarang 26 orang ngumpul dalam satu layar. Berarti kita masuk di dalam satu ruang publik virtual sekarang, kan begitu. Baik, ini definisinya. Ya, jadi pengertian dari ruang publik itu kalau kita lihat bukunya Rustam Hakim tahun 1987, jadi sebenarnya ruang publik ini tokohnya itu tokoh utamanya itu adalah ini, Jürgen Habermas, ya. Jadi Jürgen Habermas ini adalah orang Jerman yang pertama kali menemukan teori tentang ruang publik. Bagi politisi, ya, orang-orang yang bergerak di bidang politik, ya, mengumpulkan massa, maka dia harus menguasai teori tentang ruang publik. Bagaimana dia memanage sebuah ruang, ya, untuk bisa mendulang atau meraih suara dukungan dari masyarakat. Jadi kalau definisinya atau pengertian dari ruang publik itu adalah ruang yang berfungsi sebagai tempat untuk menampung aktivitas masyarakat, baik secara individu maupun kelompok. Bentuk ruang publik sangat tergantung pada pola dan susunan masa bangunan. Ya, artinya ada yang terbuka,
ada yang tertutup, ya. Nah, itu semuanya menjadi ruang publik kalau itu menjadi tempat berkumpulnya atau menampung aktivitas masyarakat, individu maupun kelompok. Nah, kalau individu tentu misalnya alun-alun, nah, itu kan orang datang individu, ya datang satu-satu atau paling tidak 2 atau 3, ya mereka kemudian ketemu berhimpun di situ. Tapi kalau kelompok, nah, misalnya ada mahasiswa, teman-teman satu kelas begitu, rame-rame ke alun-alun bareng gitu. Nah, itu masuk dalam kategori kelompok, kan begitu ya. Karena Anda berangkat bersama dengan niat yang sama. Jadi niatnya misalnya mau sepak bola, nah, niatnya misalnya mau latihan apa begitu di alun-alun. Ya, itu masuk dalam kategori kelompok. Bentuk ruang publik, nah itu tadi tergantung pola susunan bangunan massa. Oke, ini menurut Carr tahun 1993 dia membagi tipologi ruang publik. Jadi salah satu ya tipologi atau tipologi ruang publik itu ada jalan, kemudian taman bermain, jalur hijau, jalur terbuka hijau, pusat kuliner, pusat perbelanjaan, itu ruang publik tertutup misalnya, atau ruang publik terbatas. Pusat kuliner misalnya Anda nongkrong di Pujasera, atau pusat perbelanjaan misalnya Matahari, Lipo, begitu ya, atau yang lain, dan begitu. Kemudian ada ruang spontan, kemudian ruang komunitas terbuka, square, plaza, pasar, dan seterusnya. Jadi itu semua adalah masuk dalam tipologi ruang publik. Ya. Ini bentuk ruang publik. Jadi tadi sudah saya gambarkan bahwa ruang publik itu yang pertama adalah ruang publik terbuka. Ya, ruang publik terbuka ini ya tentu tidak punya bangunan. Ya, jadi misalnya kemarin di Jember era pemerintahan Bupati Jalal, Pak Jalal, itu dia membuat banyak ruang publik terbuka. Jadi alun-alun di tiap-tiap kecamatan itu dipugar sedemikian rupa, dibentuk menjadi sebuah ruang publik. Ya, kalau misalnya Anda sekarang ke lapangan Sukorejo, nah, yang dekat dengan kampus kita itu kan lapangan Sukorejo. Ya, itu ada alun-alun Sukorejo. Itu kalau pagi ramai itu di situ. Ya, ada tempat bermain, kemudian depannya itu banyak orang jualan. Ya, kenapa orang jualan? Ya karena tahu kalau di situ pagi itu ramai. Nah, itu saya kalau goes lewat situ pagi, itu yang pasti di situ ada orang jual bubur ayam, kemudian ada orang jual ini roti goreng, kemudian cilok dan yang lain-lain. Ya, kalau hari libur, hari Sabtu, hari Minggu, itu tentu tambah ramai lagi. Kalau Anda kemudian ke Rambi Puji, alun-alun Rambi Puji itu sama. Kalau Anda ke Bangsal Sari, itu di alun-alun Bangsal Sari juga ramai, tapi biasanya malam hari. Ya. Kalau Anda ke Tanggul, itu di alun-alun Tanggul itu juga ramai. Ya. Jadi meski yang dipoles hanya depannya saja, dengan pernak-pernik lampu yang menarik, tapi masyarakat tentu akan hadir di situ. Ya, itu adalah ruang publik terbuka. Apalagi alun-alun Jember. Ya, di alun-alun Jember selama masa COVID itu malam jam 8 itu sudah ditutup. Arus lalu lintas tidak boleh lewat depan alun-alun, takut dia berhenti, kemudian
dia berkumpul di ruang publik terbuka di alun-alun. Nah, alun-alun Jember sekarang semakin cantik karena eh, kemarin dicat ulang begitu ya, tempat duduk kursi-kursi tamannya itu juga sudah menarik gitu ya. Nah, ini tentu nanti setelah COVID selesai pasti di situ ramai. Nah, sekarang masih dibatasi, kenapa? Karena kita sekarang tidak boleh berkumpul. Ya, jadi COVID ini membuat hubungan kita renggang dalam bentuk fisik, tetapi tetap kita bisa berkumpul ya dalam bentuk non fisik ya, seperti sekarang ini. Yang kedua, bentuk ruang publik tertutup. Nah, ruang publik tertutup ini ya mall misalnya. Kita ke Lipo, kita ke Matahari, kita ke Roxy misalnya. Ya, kita ke itu punya Khairul Tanjung itu apa itu? Di depannya Roxy itu. Kok lupa saya. Karena jarang masuk mall sih. Ya, itu adalah Transmart ruang itu, Kak. publik tertutup. Ah, Transmart. Transmart. Iya. Dulu itu adalah Alfa. Pertama kali dibangun itu Alfa. Kemudian Alfa Gudang Rabat. Jadi Alfa Gudang Rabat itu adalah toko ya untuk tempat orang kulaan ya, orang belanja dalam partai besar dengan harga 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 grosir gitu ya. Tapi kemudian tidak lama bertahan ya, dari Alfa kemudian pindah ke Carrefour. Nah, pindah ke Carrefour. Carrefour itu grupnya Prancis ya, grupnya apa mall atau eh, apa supermarketnya kelompoknya pengusaha dari Prancis itu Carrefour. Carrefour ternyata juga tidak bertahan lama, uh, diambil alih oleh grupnya Khairul Tanjung, grupnya Transgroup ya, Transcorp ya, menjadi Transmart. Ya, kayaknya Transmart juga tidak terlalu menggembirakan. Orang Jember ini susah ya, kalau sudah ada yang baru, yang lama ditinggalkan. Mudah-mudahan itu tidak menginspirasi pertemanan kita. Kalau punya teman baru, teman lama ditinggalkan. Mudah-mudahan tidak begitu. Ya. Jadi orang Jember itu begitu. Kalau muncul mall baru, sudah rame-rame berbondong-bondong ke mall yang baru, mall yang lama ditinggalkan. Jadi di Jember ini mall pertama berdiri itu adalah Matahari. Matahari Department Store gitu ya. Itu pertama kali berdiri di Jember tahun berapa itu ya? Tahun 90-an. Ya. Jadi setelah itu aslinya adalah pasar tradisional, pasar Johar ya. Begitu dibangun menjadi Johar Plaza, kemudian di situ muncul Matahari Dep Store dan sampai sekarang, dan sekarang tentu tidak semeriah saat awal-awal berdiri dulu. Jadi awalnya itu, kemudian muncul Alfa itu ya, itu kedua. Setelah itu di jalan raya itu ada apa itu, di jalan raya Sultan Agung itu, yang apa itu ya, yang grupnya Roxy di jalan raya itu kemudian muncul GM ya, Golden Market,
ya, baru kemudian proxy, terakhir lipo, gitu ya. Nah, itu masyarakat sudah sekarang memilih sehingga tidak terkonsentrasi. Ya. Kalau dulu terkonsentrasi di matahari, jadi kalau malam minggu pasti macet di situ. Sekarang lengang. Ya. Itu adalah ruang publik tertutup. Kemudian yang ketiga adalah ruang publik maya. Nah, ruang publik maya itu adalah saat ini, ya, selama masa pandemi COVID, ruang publik maya ini menjadi ruang publik yang paling ramai, ya, yang paling ramai. Kenapa? Ya, karena masyarakat tidak bisa berkumpul secara fisik, maka kumpulnya adalah di ruang publik maya. Jadi seminar, ya, konferensi, ya, acara-acara pengajian, bahkan sampai pengajian, arisan, ya, semuanya sekarang menggunakan ruang publik maya. Dari rumah masing-masing tapi kumpul di satu ruang virtual, ya, publik maya, yaitu memanfaatkan media online atau media sosial atau yang disebut dengan virtual space. Ya. Ini tentu ruang publik maya ini adalah perkembangan terakhir yang belum dibahas oleh Jürgen Habermas. Jadi dia dulu teorinya belum sampai kepada ruang publik maya, gitu ya. Tapi karena perkembangan teknologi, tentu ini sekarang menjadi hal yang baru. Itu bentuk, ya, bentuk ruang publik, ya, dari bentuknya. Kemudian ruang publik yang ideal, ya, menurut Carr itu bahwa ruang publik yang ideal itu adalah yang pertama tentu harus responsif, ya, responsif. Apa responsif? Ya, bahwa responsif itu adalah ruang publik yang tentu dia bisa merespon, ya, memberi ruang atas apa yang diinginkan oleh masyarakat, ya, responsif. Jadi kalau di Jakarta itu sekarang banyak sekali ruang publik itu yang dia merespon keinginan masyarakat. Jadi misalnya mereka yang suka berolahraga, nah, itu dibangunkan ruang publik khusus olahraga. Bahkan olahraga pun sekarang juga sudah spesifik. Misalnya di Jakarta itu ada anak-anak yang suka main sepatu roda, kemudian bersepeda, sepeda gunung dan seterusnya, itu dibuatkan ruang publik khusus untuk penghobi itu, ya, sehingga mereka bisa berlatih dengan berbagai tantangan yang ada di situ, ya. Jadi dia ruang publik seperti ini adalah yang responsif. Jadi dia kalau misalnya ada kelompok masyarakat yang suka bersepeda, maka di situ dibuatkan ruang publik yang khusus untuk bisa ada jalur sepedanya, misalnya begitu. Kalau di situ banyak masyarakat yang sering hanya jalan kaki atau lari, ya, maka dibuatkan jogging track misalnya. Itu adalah ruang publik yang responsif. Jadi dia merespon keinginan sebagian besar masyarakat. Apa keinginan masyarakat itu dibangunkan di situ. Jadi kemudian yang kedua, demokratis. Demokratis ini memang ini masih kembali kepada pekerjaannya para politisi. Jadi ruang publik demokratis itu adalah ruang publik yang bisa dipakai oleh kelompok masyarakat untuk berdiskusi.
ya, mimbar bebas misalnya, orang menyampaikan orasi, ya, atau menyampaikan apa aspirasi dan seterusnya. Nah, itu adalah ruang publik demokratis, ya. Uh, di Jakarta itu banyak tempat, ya, ada Tugu Bambu Runcing, ya, kemudian ada termasuk Monas, ya, Monumen Nasional, uh, terus macam-macam. Jadi ada banyak tempat yang biasanya dipakai oleh masyarakat untuk menyampaikan uh, apa keinginan terkait dengan demokratisasi. Ya. Kalau di Jember ya mungkin ya belum ada seperti itu. Di Jember ya paling orang menyampaikan demokratisasi, ya pendapat, keinginan pendapat itu ya kalau enggak ke bundarannya DPR itu, ya, atau ke depan Pemda atau depan pendopo, begitu, itu aja. Jadi itu pun ya melalui unjuk rasa atau demonstrasi, kan begitu. Kemudian yang ketiga, tentu ruang publik yang bermakna. Ya, bermakna ini dari sisi kualitas yang tersedia di situ. Kemarin misalnya Bupati Jember itu pernah kedatangan para lansia, ya, orang yang lanjut usia, orang yang sudah pensiun dari profesinya, kemudian mereka berkumpul, ada namanya Yayasan Gerontologi Abiyasa, jadi yayasan yang menampung orang-orang yang lanjut usia, ya, itu menghadap Bupati, audiensi dengan Bupati. Salah satu yang dibicarakan adalah ruang publik ini, terutama alun-alun Jember. Nah, ternyata alun-alun Jember itu belum memberi makna bagi para lanjut usia. Nah, kenapa? Ya, di alun-alun belum ada fasilitas untuk para lansia. Ya, mungkin tempat duduknya bagaimana tempat duduk yang layak bagi orang yang lanjut usia. Kemudian jalur yang menuju tempat-tempat itu harusnya ada misalnya pagar-pagar yang bisa dipakai untuk berpegangan, misalnya, atau apa saja yang memang itu dibutuhkan oleh para lanjut usia. Nah, kalau itu ada, maka tentu kualitas, dari sisi kualitas ruang publik itu layak. Termasuk bagi teman-teman atau saudara-saudara kita yang mengalami disabilitas, kecacatan fisik misalnya. Di alun-alun sudah ada jalur khusus untuk disabilitas kursi roda misalnya. Jadi mau naik ke trotoarnya kan cukup tinggi. Maka itu di sebelah barat itu ada tempat untuk jalur mereka yang berkursi roda bisa naik ke trotoar. Itu sudah ada jalurnya. Ini kepencet ini. Ya. Jadi itu adalah ruang publik yang bermakna. Ini menurut saya. Oke, sementara ini dulu. Ya. Silakan kalau ada yang perlu didiskusikan. Saya, Pak. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Dimas Oki Dewantara dari Universitas Muhammadiyah Jember. Oke, mau bertanya Pak, bagaimana cara kita menciptakan ruang publik yang efektif dan aktif, Bapak? Kan biasanya ada efektif tapi tidak aktif, atau aktif tapi tidak efektif. Nah, bagaimana cara kita mengkolaborasikan keduanya? Oke, mungkin ada yang bisa membantu menjawab bagaimana
membuat ruang publik yang efektif, ya, efektif dan apa tadi? Menciptakan ruang publik yang aktif dan efektif. Karena kebanyakan di luar sana itu efektif tapi tidak aktif. Namun ada yang aktif tapi tidak efektif gitu Bapak. Oke, kira-kira gimana jawabannya? Ruang publik yang aktif Saya tanya Bapak. tapi tidak efektif. Ruang publik itu siapa yang bertanggung jawab membangun ruang publik? Mereka yang ada di dalamnya Bapak. Ya, jadi yang bertanggung jawab membangun ruang publik itu pertama adalah pemerintah. Ya, pemerintah. Kalau di daerah di Jember ini tentu pemerintahannya adalah bupati dan jajarannya. Itu yang pertama. Jadi dia bertanggung jawab untuk membuat atau menciptakan ruang publik. Karena ruang publik itu adalah salah satu kebutuhan masyarakat. Ya. Jadi ruang publik itu kebutuhan. Jadi masyarakat itu ya selain kebutuhan primer itu ya makan, pakaian, perumahan. Nah, itu juga ada kebutuhan lain. Ya, kebutuhan lain itu ya ada yang spiritual, kita perlu beribadah ke masjid, masjidnya supaya bagus, nyaman. Nah, makanya kemudian Rodotul Mukhlisin itu kemarin selalu ramai gitu ya. Karena orang beribadah itu merasa nikmat gitu ya. Nah, itu salah satu penyediaan ruang publik spiritual. Ya, kalau dulu awal pembangunan Masjid Jame' Al-Baitul Amin, ya Masjid Masjid Jamur, Masjid Jamur, itu awal-awalnya masyarakat itu juga berbondong-bondong gitu. Tetapi ya sekarang situasinya begitu-begitu saja, orang sudah tidak nikmat lagi gitu. Maka dia cari masjid yang menyediakan ruangan untuk ibadah yang lebih nikmat, lebih nyaman gitu ya, lebih khusyuk. Nah, itu akhirnya betul-betul living yang dibangun oleh Pak Hendi yang waktu itu belum jadi bupati gitu ya. Nah, itu menjadi masjid yang ikonnya Jember. Ya, jadi pertama tanggung jawab membuat ruang publik itu adalah pemerintah. Pemerintah harus merespon apa keinginan masyarakat. Itu harus dibangunkan. Dulu waktu Pilkada Jember itu saya pernah dapat dari calon bupati yang tidak diusung. Nah, itu ada seorang mantan kepala Badan Pertanahan Nasional BPN, siapa namanya ya, itu saya dapat yang ini iya yang ini yang iya lo tak tahu ya Mbak Cindy. Maaf Pak, sponsor Pak. Oke, jadi saya dapat brosur dari dulu calon siapa namanya ya, itu rumahnya di sebelahnya perhutani sana. Itu dia membuat rencana bahwa kalau dia nanti terpilih sebagai bupati Jember itu dia akan merubah alun-alun itu menjadi sebuah ruang publik dengan berbagai fasilitasnya. Itu gambarnya itu bagus, saya kebetulan dapat filenya dari teman ya, rencana beliau membuat ruang publik di alun-alun. Jadi alun-alun itu menjadi dia bangun sedemikian rupa, ada tempat parkir bawah tanah dan seterusnya. Ya, tapi beliau tidak ada yang ngusung, jadi tidak sempat menjadi calon gitu ya. Baru calon di baliho saja. Ya, jadi pemerintah harus merespon itu. Ya, sehingga tentu seperti Mas Dimas tadi keinginannya yang aktif dan efektif ya. Nah, itu adalah ya tugas pemerintah pertama.
tugas pemerintah kalau dia membangun itu. Tapi kemudian ada juga ruang publik yang dibangun oleh masyarakat. Apa? Ya mall itu, mall. Ya, mall itu juga ruang publik yang dibangun masyarakat. Ya, termasuk misalnya itu apa? Eh, yang ada gedung bioskopnya itu, kota ada nama kota-kotanya itu namanya apa ya? Di jalan raya itu. Kota Ya, Sinema Mall. ya. Jadi Cinema Mall itu ya. Uh, itu juga konsepnya sudah ada di kota-kota besar. Ya. Jadi ada ruang terbukanya. Itu kan perpaduan antara ruang terbuka, ruang tertutup. Ya. Bahkan di depan itu ada panggungnya, ya, panggung terbuka. Itu sering dimanfaatkan oleh komunitas tertentu untuk lomba dan begitu. Kemudian dikelilingi oleh uh, wisata kuliner, ya. Kita bisa pesan makanan, kemudian kita duduk bisa milih dengan ya Cinema Mall itu. Uh, itu menurut saya sudah cukup aktif dan efektif sebenarnya. Jadi aktifnya ya masyarakat bisa beraktivitas apa saja di situ, ya efektif. Jadi efektifnya itu kan ya kalau kita bisa menikmati itu, menikmati sajian kuliner, kemudian kalau pas di situ ada live musik gitu ya, itu harusnya dikelola, ada live musik setiap hari setiap malam gitu ya, dengan berbagai sajian musik. Nah, itu harusnya dia berkolaborasi dengan seniman Jember gitu ya. Nah, sementara kan belum sampai ke situ. Nah, harusnya nanti pengelolanya itu berkolaborasi dengan seniman Jember. Tiap malam itu sama dengan kafe-kafe kan juga ada di sepanjang jalur menuju ke rumah saya itu di Jalan Tigar, ya. Jalan Tigar itu kan banyak kafe yang kemarin sebelum COVID itu kan itu ada live musiknya, ya. Jadi apalagi kalau malam minggu itu sampai ramai, komunitas-komunitas tertentu itu ngumpul di itu sebelahnya Lebong, ya. Kemudian ada kafe-kafe apalagi itu yang berderet itu kan menyediakan itu. Nah itu yang seperti itu ya cukup aktif dan efektif, terutama kalau memang dia ada agenda rutin misalnya tiap hari apa musik apa, hari apa musik apa misalnya. Ya jadi eh, dia bisa memberi wadah kepada komunitas-komunitas untuk unjuk gigi ya di situ, unjuk kebolehan ya, sehingga eh, dia menjadi satu kafe yang aktif mewadahi semua aspirasi atau semua keinginan penghobi. Kemudian ya efektifnya itu kan sekali merengkuh dayung 2-3 pulau terlampaui begitu ya efektifnya. Kenapa? Kita bisa menikmati kuliner apalagi murah meriah, kemudian kita juga terhibur, kemudian bagi pemusiknya itu misalnya dia bisa unjuk kebolehan, ada ruang untuk dia berekspresi dan seterusnya. Jadi tanggung jawab ruang publik itu sebenarnya tidak harus pemerintah. Jadi pemerintah ya paling sebatas membangun stadion, membangun alun-alun, atau membangun taman hijau yang lain, ya, dan begitu. Nah, tapi kemudian masyarakat ini menjadi satu bisnis bagi masyarakat, ya, tetapi juga memberi stand ruang publik. Di sebelah rumah saya yang di apa itu Jember Square itu ya, ya itu juga kalau tidak pandemi ya itu bisa menjadi ruang publik yang efektif. Di situ orang ya ada apartemen yang disewakan, mulai disewakan bulanan sampai disewakan tahunan atau bahkan sampai dimiliki, ya.
kemudian ada ruang publiknya di situ, di tengah itu, ya, bisa orang berkesenian atau apapun di situ. Ada kemarin di sebelum pandemi itu sudah dipakai untuk lomba-lomba gitu ya, lomba-lomba di tengah, kemudian dikelilingi oleh kuliner dan seterusnya. Itu adalah termasuk ruang publik yang aktif dan efektif sebenarnya, ya. Tapi untuk sekarang mungkin ya karena dibatasi orang beraktivitas, ya tentu itu tidak lagi aktif dan efektif. Tapi kalau nanti suasana sudah normal, maka yang seperti itu, kafe yang menyediakan tempat kita beraktivitas dan seterusnya, itu juga masuk kategori yang aktif dan efektif, Mas. Menurut saya begitu. Ya. Jadi Baik, tanggung Bapak. jawab Terima kasih, itu Bapak. tidak hanya pemerintah, tetapi juga masyarakat. Nah, masyarakat melalui itu tadi. Saya pikir di Jember sudah cukup, terutama di kota ya. Kalau di kecamatan ya mungkin ya masih menunggu dulu. Tapi di kecamatan sekarang sudah cukup banyak itu yang dibangun oleh Dira. Ya, Dira Group itu. Mulai dari Dira Ambulu, awalnya kan Dira Ambulu di Pontang itu. Kemudian ada Dira Kencong, ada Dira Balung, ya, di mana lagi itu. Itu adalah menciptakan ruang publik ya. Ya, ruang publik yang di Dira Balung itu, Dira Balung ya, yang kemudian ada apa kuliner dengan model model tenda itu, tenda-tenda Indian ya, model tenda-tenda Indian begitu ya. Kemudian ada yang model nuansa Jepang kan begitu ya, dan yang lain-lain. Itu adalah pihak ketiga atau swasta yang membantu menyediakan ruang publik bagi masyarakat. Jadi orang bisa berkuliner, bisa berbelanja kebutuhan hidupnya, dan bisa berekreasi. Ya. Kemarin di Mangli itu juga dibangun mini zoo, ya, mini zoo. Jadi kebun binatang mini di Mangli itu yang di nyebrang rel kereta api itu dulu di situ pertama dibangun adalah pusat susu ya, sapi perah. Tapi kemudian dirubah, di situ ada taman kelinci, ada apa begitu ya. Nah, tapi begitu COVID ya tentu sudah yang seperti itu sudah tidak menarik lagi. Kenapa? Karena masyarakat dibatasi untuk beraktivitas. Itu Mas Dimas. Siap, Pak. Terima kasih, Pak. Bisa diterima, Pak, jawabannya, Pak. Oke. Yang lain? Itu ada Krisna, Saya, Pak. Pak, mau bertanya, Pak. Oke, silakan. Ya, Mas Krisna. ya, saya Krisna Laksamana Putra, bertanya, Pak. Nah, kan dalam menjalankan ruang publik ini sebenarnya nyambung sih, Pak, sama pertanyaannya Mas Dimas. Ya. Nah, itu kan pasti ada yang namanya hambatan-hambatan atau masalah yang nggak diinginkan, Pak. Nah, itu apa saja sih, Pak? Ya, realnya yang di lingkungan masyarakat itu apa saja? Dan bagaimana cara menanggulanginya, Pak? Bagaimana cara menghindarinya? Apakah membuat plan B kah, plan C kah, atau bagaimana, Pak? Jadi seperti itu. Ya. Pertama tentu siapapun ya, pemerintah maupun pihak swasta itu membangun ruang publik itu adalah untuk kebutuhan masyarakat, memenuhi kebutuhan masyarakat, akan rekreasi, akan kuliner, akan berbelanja kebutuhan dan seterusnya, kan begitu. Itu menjadi satu konsep, satu kesatuan. Orang bisa melakukan, datang ke satu tempat dia sudah bisa beraktivitas macam-macam. Nah, itu kan sebenarnya ruang publik yang bagus itu begitu ya, satu tempat. Nah, tetapi kan persoalannya bahwa manusia itu tentu dia sudah Allah sunatullah ya, sunatullah Allah itu sudah membuat bahwa manusia itu ada yang baik, ada yang buruk, ada yang tidak baik, kan begitu ya. Itu semuanya berpasangan. Nah, tentu ruang publik yang
dibuat untuk kebaikan, itu biasanya juga ada yang dimanfaatkan untuk hal yang tidak baik. Satu contoh misalnya kejahatan. Ya, kalau di Jember saya baru mendengar ya alun-alun itu dipakai kejahatan itu biasanya untuk pasangan muda-mudi mojok, mojok cari tempat yang tidak tersorot lampu begitu ya, untuk bermesraan di situ. Nah ini kan juga hal yang sebenarnya tidak layak dipakai atau ya, untuk yang seperti itu. Ya, di Jember itu kasusnya begitu. Jadi malam tiba-tiba bahkan siang pun ya siang pun juga pernah Satpol PP itu menangkap anak waktu itu masih berseragam sekolah SMA kan begitu, muda-mudi yang mojok dicari tempat, terutama yang di bawahnya pohon-pohon palem itu. Nah itu kan kadang tidak terpantau dari ya karena tersembunyi, ada yang tersembunyi kan begitu. Nah, kemudian kalau di kota-kota besar itu biasanya juga dipakai untuk transaksi narkotika, narkoba gitu ya. Kemudian dipakai untuk minum-minum. Nah, minum-minum di alun-alun Jember ya sering gitu ya. Dan begitu. Jadi begitu. Ya, itu sifat manusia begitu. Jadi ya itu termasuk hambatannya. Di Jakarta kemarin ada monumen sepatu. Jadi kemarin saya lihat di berita di televisi itu ada monumen sepatu di salah satu stasiun di Jakarta. Bagus sebenarnya, kan gitu ya. Sepatu raksasa dipajang di situ. Nah, itu sebenarnya filosofinya katanya bahwa di Jakarta itu sudah banyak pabrik sepatu ya yang kemudian sepatu itu untuk ekspor. Jadi kita ini sebenarnya sudah banyak menghasilkan produk yang sebenarnya diserap oleh pasar luar negeri. Tetapi kita tidak pede gitu ya, tidak pede. Misalnya bola FIFA itu banyak yang dari produksi Bandung ya. Ya, bola kemudian bola voli, bola sepak itu banyak yang produk. Tapi kemudian made in-nya itu diambil alih oleh mereka yang membeli. Ya, negara-negara yang membeli dengan kan begitu untuk ekspor, made in-nya itu mereka. Ya, termasuk ini cerita bahwa banyak orang yang ke Mekah sana dulu berhaji, kemudian belanja mulai dari tasbih apa, ternyata itu diproduksi di Indonesia. Tapi made in-nya itu ada yang made in China, ya, ada yang made in Hong Kong gitu ya. Nah, kenapa? Karena orang kita menjual dalam partai besar dan tanpa merek, kan begitu ya, tanpa merek. Itu orang Indonesia. Ya, itu kemarin begitu muncul ya. Jadi filosofinya itu kemarin bahwa pemerintah Pemprov DKI itu mengapresiasi perusahaan-perusahaan sepatu lokal di Jakarta yang kemudian bisa diekspor ke luar negeri. Untuk menandai itu dibuatlah monumen sepatu. Tapi apa yang terjadi? Baru beberapa hari dipasang di depan stasiun itu, ya kemudian terjadi vandalisme. Vandalisme. Jadi sepatunya itu dicoret-coret pakai silok, ya, cat semprot gitu ya, oleh tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab. Jadi mural itu ya, itu mural itu seni kan begitu. Nah, kemarin mural itu kan menjadi naik daun setelah ada mural yang menggambarkan sosok seperti Pak Jokowi yang kemudian di situ ada not found ya 404 gitu kan. Jadi itu kan menjadi mural ini ya, mural. Jadi seni sebenarnya seni graffiti ya begitu yang
kemudian naik daun menjadi pembicaraan hangat, trending topik di media sosial setelah menggambar itu. Kemudian macam-macam akhirnya muncul, Tuhan saya lapar gitu ya. Ada tulisan begitu, atau dipaksa sehat di negeri yang sakit gitu ya. Nah, itu semuanya dihapus karena dianggap memprovokasi masyarakat ya. Nah, kemarin sepatu itu juga begitu ya, ternyata sepatu itu ya, monumen sepatu kemudian menjadi sasaran vandalisme, sasaran coret-coret. Kalau di Jember mungkin tidak terlalu. Kalau Anda ke Jogja, di Jogja itu hampir kalau ada toko yang tidak buka, itu pasti temboknya, dindingnya itu sudah penuh dengan macam-macam ya bentuk grafiti dari tangan-tangan. Karena apa? Di Jogja itu ada isi ya, isi itu seni. Jadi mungkin itu menjadi sasaran aktivitas mereka untuk apa supaya eksis begitu kelompoknya kan begitu. Kalau di Jember ya mungkin di bawah jembatan gitu ya. Jembatan Semanggi itu dulu sering menjadi tempat sasaran kelompok mural ya, grafiti ya, dan seterusnya. Jadi itu salah satunya bahwa kendalanya itu adalah tentu hal-hal yang negatif yang dilakukan oleh kelompok masyarakat, dan itu mengganggu, sebenarnya mengganggu, karena itu di Jakarta pasti taman-taman kota itu ada pengelolanya, ada yang bertanggung jawab. Kemudian di sana juga ada petugasnya yang mengamankan. Kalau di alun-alun Jember ada juga sebenarnya sudah ada Satpol PP yang dia secara rutin untuk melakukan patroli ya. Itu tentu untuk meminimalisir terjadinya atau munculnya hal-hal yang merugikan masyarakat yang lain, termasuk alhamdulillah kalau soal penodongan, penjambretan itu di Jember kayaknya saya belum pernah mendengar berita terkait itu. Ya, kalau di kota-kota besar yang lain itu sudah biasa. Itu untuk tempat-tempat tertentu menjadi tempat pemalakan, ya, penjambretan atau penodongan misalnya. Itu hal yang tentu menghambat, salah satu yang menghambat. Jadi penghambatnya itu sebenarnya dari manusia sendiri, dari masyarakat sendiri, ya, masyarakat sendiri yang memanfaatkan potensi kerumunan itu untuk meraih keuntungan pribadi, ya, itu Mas Krisna. Ya Pak, baik, saya bisa menangkapnya Pak. Terima kasih Pak. Ya. Pak, terakhir pertanyaan dari saya Pak. Ya. Oke, jadi sebelumnya kan ruang publik ini kalau menurut saya pribadi kan asumsi saya kita yang menciptakan ruang publik tersebut, bukan juga dari pemerintah ataupun dari masyarakat yang lainnya. Bahkan secara personal pun kita bisa menciptakan ruang publik nih Pak. Pertanyaan saya adalah, contohnya kayak semisal tidak perlu jauh-jauh, monumen nasional atau bahkan ikonik suatu daerah kayak semisal patung gajah di mana itu, terus patung gading yang baru-baru ini, dan bahkan mural itu juga merupakan salah satu ruang publik. Nah, bagaimana cara kita menyampaikan ruang publik yang secara real, namun tidak bisa diterima dengan mereka yang memiliki kepentingan yang lainnya. Contohnya kayak semisal mural kemarin dan bahkan monumen nasional suatu daerah tersebut, Bapak. Kita kan sudah menciptakan aspirasi kita melalui ruangan yang ada di publik tersebut. Nah, kita menyampaikannya juga secara halus dan bahkan itu sesuai dengan kenyataan. Bagaimana di Indonesia sendiri ruang publik tersebut sangat minim sekali perhatiannya, Bapak. Terima kasih. Iya. Memang ruang publik itu sebenarnya kuncinya adalah kedewasaan warga negara dalam berdemokrasi. Jadi ruang publik kuncinya di situ. Kita kan baru belajar berdemokrasi ya di Indonesia. Makanya ruang publik itu yang banyak itu adalah di negara-negara yang sudah maju. Itu jadi seperti di Hong Kong ya. Di Hong Kong itu kalau saya lihat ruang publiknya itu Taman Victory. Itu malah yang memenuhi setiap hari itu adalah tenaga kerja Indonesia bersama tenaga kerja wanita yang ada di sana. Itu kalau sudah hari libur memenuhi seluruh
ruang publik yang ada di Taman Victory. Jadi untuk ketemu temannya, sama-sama orang Indonesia, bahkan untuk cari pacar di situ juga, gitu ya. Jadi ya saya banyak membaca cerita bagaimana orang-orang Hong Kong tenaga kerja kita itu ya karena dia terutama ya dia sudah bertahun-tahun ya, itu kan minimal 2 tahun mereka, ada yang sudah 5 tahun, ada yang sampai 10 tahun karena diperpanjang kontraknya. Jadi kontrak resmi itu kan per 2 tahun, tapi kalau kemudian juragannya ini cocok maka dia diperpanjang terus dan itu tentu dia meninggalkan keluarga di rumah. Biasanya kalau cewek orang Indonesia itu kemudian pacaran dengan tenaga kerja dari India di Taman Victory. Ya, kalau sudah ya itu saya banyak membaca artikel terkait itu bagaimana bahkan ya di Hong Kong itu sekarang muncul gaya hidup baru yaitu lesbi. Ya, jadi sesama cewek gitu. Kenapa? Karena dia menjaga keamanan. Dia takut hamil, itu dia menjalin hubungan sesama perempuan. Lesbi itu sudah menjadi pola hidup baru di Hong Kong. Itu tercipta di ruang publik Taman Victory. Ya, jadi memang ruang publik itu sebenarnya ya kalau pemerintah, yang saya maksud pemerintah itu menyediakan fasilitas karena itu kewajiban pemerintah. Fasilitas, sarana, taman hijau, taman terbuka untuk memang memenuhi kebutuhan manusia. Ya, taman terbuka hijau misalnya itu harus ada tanaman-tanaman yang menyejukkan kan begitu. Tetapi tidak menutup kemungkinan individu pun bisa membuat seperti itu, ya, membuat seperti itu. Jadi kalau misalnya, makanya seperti Dira itu Pak Ponimin itu dia punya jiwa entrepreneur, ya, dia bisnis tetapi bisnis yang kemudian dia mengembangkan pola-pola ruang publik itu. Dia membuat satu arena yang bisa berkerumunnya orang. Kalau orang sudah berkerumun datang ke situ, pasti menjual apa saja pasti laku. Karena orang sudah berkerumun di situ. Menciptakan kerumunan itulah, itu adalah konsep ruang publik. Tapi di Indonesia, karena kita masih belajar berdemokrasi, maka ruang publik di Indonesia itu sering disalahgunakan. Ya, itu tadi contohnya yang tadi saya gambarkan, monumen sepatu. Begitu monumen sepatu itu menjadi sasaran vandalisme, maka kemudian sekarang sudah tidak ada lagi itu, dibongkar. Taman sepatu itu sudah dibongkar. Ya, kenapa? Karena masyarakat kita belum siap untuk menerima ruang publik. Ya, jadi ada saudara-saudara kita yang masih belum menerima sepenuhnya dan dia menjadi sasaran pribadi. Ya, jadi itu kembali lagi bahwa kita belum siap untuk berdemokrasi tapi tentu itu tidak boleh menyerah, pemerintah tidak boleh menyerah. Artinya sebenarnya tidak perlu dibongkar itu, ya dicat ulang saja. Nah, kan begitu, dicat ulang saja, kemudian ada edukasi kepada masyarakat. Nah, biar masyarakat juga begitu, kalau dia tahu ada orang yang merusak ruang publik, maka orang lain harus menegur, mengingatkan, gitu ya. Nah, yang terjadi kan hanya dilihat saja, gitu ya. Dicoret-coret begitu, hanya dilihat saja. Harusnya masyarakat kita responsif bahwa ini untuk kepentingan umum, tolong jangan dirusak, jangan macam-macam kan begitu, karena semua kita akan menikmati gitu. Jadi ya itu kita masih harus belajar banyak ke situ. Nah, termasuk bahwa di luar negeri ruang publik itu menjadi ruang demokrasi. Ruang demokrasi itu ya itu orang melakukan lobby ya untuk mempengaruhi seseorang mendukung kelompok mana, mendukung partai mana, itu biasanya di ruang publik kalau di luar negeri. Nah, di kita ya ngerumpi. Nah, ngerumpinya itu ya ngerumpi yang tidak bermutu kan begitu. Kita belum bisa membicarakan bagaimana ya termasuk makanya
ada teori lobby dan negosiasi. Lobby itu kan biasanya hotel kalau punya ruang luas, ya sebelum kamar itu dikatakan lobby hotel kan begitu. Nah, lobby itu ya awalnya itu ruang terbuka itu, tapi kemudian lobby akhirnya menjadi satu teori bagaimana kita mempengaruhi orang lain untuk mendukung kita atau mendukung kelompok kita di tempat terbuka itu, gitu ya. Jadi teori lobby dan negosiasi itu ke situ. Jadi awalnya adalah ruang terbuka di hotel untuk orang nongkrong begitu, ya sambil merokok, sambil minum-minum, dan begitu melihat kanan kiri, ya kemudian di situ kita membicarakan sesuatu. Nah itu kan akhirnya menjadi teori lobby dan negosiasi itu. Gitu ya, Mas Dimas. Oke, jadi kesimpulan yang bisa saya dapatkan di sini adalah sekalipun itu merupakan sebuah seni, walaupun menciptakan sebuah vandalisme, tetap sekali intervensi publik ya Bapak ya. Jadi tanggapan dari publik pun bagaimana harapan dan tujuan awalnya itu tidak ngaruh. Yang penting pesannya itu tetap sampai kepada publik dan bagaimana cara publik tersebut menanggapinya tersendiri Bapak ya. Jadi kembali lagi ke dirinya masing-masing untuk menanggapi Ya, pesan tersebut. ya betul. Jadi ya kita tentu orang yang berpendidikan ya berbeda dengan mereka yang tidak berpendidikan kan begitu. Karena itu kalau seperti kita ke ruang publik tentu kita akan ya ruang publik manapun. Jadi misalnya kalau kita misalnya ini apa? Misalnya ke tempat wisata. Tempat wisata itu kan kalau misalnya kita ke Ijen misalnya. Di Ijen itu juga banyak ya vandalisme, ya kan? Kawah Ijen itu banyak vandalisme. Orang kemudian menuliskan namanya. Nah, kalau kita misalnya ke fasilitas umum, misalnya ke terminal, dulu terminal kamar mandi di terminal itu, wah itu sudah di temboknya itu ditulis namanya siapa begitu ya, atau ada nomor HP apa, hubungi apa kan begitu. Nah, itu salah satu vandalisme sebenarnya. Jadi yang seperti itu tentu kalau kita ya hanya melihat saja, kita tidak akan ikut-ikutan mencantumkan nama kita. Nah, itu biasanya tempat-tempat wisata tertentu, misalnya mendaki gunung ke Semeru misalnya, itu di beberapa pos itu penuh dengan coretan-coretan orang yang mengukir namanya di situ kalau dia sudah pernah ke situ kan begitu. Nah, yang seperti ini sebenarnya kan sudah tidak tepat gitu ya. Ya, tidak tepat karena itu adalah ruang publik ya. Jadi ya sudah biar untuk yang tertentu misalnya menyediakan sarana memang untuk orang menuliskan di situ. Nah, sama dengan misalnya di mana itu di Paris ya, di Paris misalnya ada tempat yang khusus untuk orang datang ke situ bawa gembok dan kunci gitu ya. Kemudian gemboknya itu ditulis namanya dia, kemudian kuncinya dibuang ke sungai. Harapannya adalah ikatan mereka sudah tergembok, tidak terbuka lagi. Nah itu adalah mereka menyediakan itu untuk pelampiasan karena manusia itu butuh pelampiasan gitu ya. Nah, ruang terpublik mungkin juga perlu dipikirkan itu. Jadi ada tempat untuk pelampiasan orang yang suka coret-coret, sediakan tempat coret-coret. Orang yang suka apa, kan begitu. Jadi itu biar menjadi monumen tersendiri gitu. Biar mereka tidak merusak ruang publik untuk masyarakat umum gitu. Jadi yang tetap bersih, tetap terjaga kan begitu. Nah, yang seperti ini tentu ya harus dipikirkan oleh pemerintah dan juga oleh masyarakat. Butuh masukan-masukan. Mungkin ini untuk Jember belum sampai ke situ. Karena bupatinya masih sibuk untuk ngurusi COVID terus setiap hari kegiatannya hanya memantau vaksinasi. Belum sampai memikirkan sampai kemarin akhirnya terbentur dengan kasus honor pemakaman jenazah COVID. Ya, karena masih fokus di COVID saja. Oke, mudah-mudahan kita berharap depan ruang publik di Jember ya tentu semakin berkualitas, semakin aktif dan efektif untuk masyarakat.
Itu saja sementara dari saya, ya. Saya terima kasih atas atensi teman-teman. Ini sudah masuk semua tadi, ya. Ya, sudah masuk semua. Diskusi kita lanjutkan minggu depan. Ya, oke, cukup. Baik Pak, bisa Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Ya. kembali. Baik, terima kasih teman-teman. Ya sudah, kalau yang ini hari Selasa, nanti saya mau menawarkan di kelas yang lain jadwalnya. Yang hari Sabtu itu maunya tak terubah. Sabtu untuk weekend. Masih harus di kelas itu kan juga teman-teman, ya kalau masih daring, kalau nanti sudah tatap muka kan waktunya teman-teman yang luar kota pulang kan begitu. Sabtu biasanya dulu saya tidak pernah saya jadwal. Sekarang tidak ada kelasnya, jadi sampai Sabtu pun sampai penuh. Alhamdulillah semester ini komunikasi bisa dapat 3 kelas. Ya, ini prestasi tersendiri bagi komunikasi. Mudah-mudahan terus berlanjut sehingga teman-teman komunikasi terus semarak. Di FISIP komunikasi kemarin yang daftar sudah 104. Amin. Nama siswa baru, pemerintahan kira-kira 40-an. Ya, D3 perhotelan tidak sampai 10. Ini menunjukkan bahwa komunikasi masih dinamis. Demikian teman-teman, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam 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 warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.